Dan pemirsa, untuk memantau kondisi terkini pasca banjir bandang di Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Nur Arifah. Selamat sore Hadisti, seperti apa situasi di sana pasca banjir bandang? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk situasi pasca banjir yang melanda di kawasan Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, ini sudah mulai kondusif. Untuk situasi terkini terkait warga yang terdampak, ini masih ada yang dalam keadaan mengungsi, yang memang untuk posko pengungsian sendiri ini disediakan di musola dan juga yayasan madrasah setempat, dan setidaknya memang ada 500 warga yang terdampak dengan total 139 rumah yang mengalami kerusakan tergenang banjir. Dan dari 500 warga tersebut ini sekitar 204 warga yang terpaksa masih harus mengungsi di posko-posko yang memang sudah disediakan. Sementara sisanya ini ada yang memilih untuk mengungsi ke rumah keluarga ataupun juga kerabat. Kemudian juga ada beberapa di antaranya yang kembali ke rumahnya yang dikira ini masih layak untuk ditempati. Kemudian juga tadi kami melihat warga ini bersama dengan pihak-pihak yang terlibat datang langsung melihat bagaimana situasi seperti tadi dari kepolisian, dari TNI Angkatan Darat, Dinas Lingkungan Hidup dan juga lainnya, ini bahu-membahu dalam proses membersihkan sisa-sisa genangan yang masih ada di dalam rumah warga, dan kemudian juga masih terus berupaya menyelamatkan sisa-sisa barang berharga yang masih dapat diamankan. Dan tadi juga dari Kepala Badan Nasional Bencana, Ketua BNPB maksud kami, sudah datang meninjau langsung melihat seperti apa situasi dan juga kondisi warga terdampak, yang mana tadi dari Surhayanto menyatakan bahwa memang dari pihaknya ini akan fokus terhadap bantuan yang akan diberikan kepada warga terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kemudian juga tadi alat bersih-bersih, lalu juga obat-obatan yang sudah diberikan kepada warga. Dan ini mengingat waktu berbuka puasa juga sudah mulai dekat. Tadi kami juga memantau sudah ada sejumlah makanan yang disalurkan kepada warga untuk mereka santap pada saat berbuka puasa. Meskipun begitu, tadi warga juga masih terus mengeluhkan sejumlah kebutuhan yang dikiranya ini masih sangat diperlukan namun belum sampai kepada warga ataupun juga belum tersalurkan. Ini berupa pakaian bersih, kemudian juga kebutuhan bayi, karena kalau kami melihat ini banyak sekali warga-warga terdampak yang memiliki bayi dan juga balita, bahkan kondisi mereka ini terpaksa harus mengungsi di posko-posko terdekat. Nadia. Baik, Hadisti, apakah masih ada korban hilang yang belum ditemukan? Baik, Nadia dan juga pemirsa, terkait korban hilang, sebelumnya memang ini sempat dilaporkan ada 1 orang, namun untuk terkini korban hilang tersebut sudah ditemukan dalam keadaan tewas, yakni Asep, warga desa Cikote, yang mana pada saat kejadian Asep ini berusaha untuk menyelamatkan sang istri, namun karena derasnya arus banjir pada saat itu dan juga kondisi rumah Asep yang berada di ruas sungai, sehingga pada saat kejadian ini rumah terpaksa harus terbawa arus, begitupun juga Asep yang akhirnya tidak dapat menyelamatkan diri, sehingga tadi ditemukan Asep sudah dalam keadaan yang tewas dan juga mengalami luka cukup parah di bagian kepala. Nadia. Baik, terima kasih Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Hadisti. Ya pemirsa, sebelumnya hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak dan sekitarnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak hingga menyebabkan akses jalan 2 desa terputus. Motor kagum.
Warga panik menyaksikan derasnya air yang memasuki permukiman mereka. Sejumlah jalan di wilayah ini menjadi tersendat akibat longsor dan beberapa kendaraan terbawa arus. Bantuan, pensiunan landing, Banjir juga menyebabkan dua desa, yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan di Kecamatan Cisarua terendam banjir. Rumah kerendam, toko kerendam, Selain rumah, terjangan banjir juga memutus jembatan dari dua desa tersebut. Sementara itu Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau agar tetap waspada. Hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu, ada banjir, dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik, dan tetap waspada. Tidak hanya itu, kawasan res area Gunung Mas juga dilanda banjir bandang dengan ketinggian mencapai setengah meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya di wilayah Puncak, Jawa Barat, banjir juga melanda Jakarta dan sekitarnya. Hingga hari ini, volume air yang merendam permukiman warga di wilayah Jakarta Timur masih tinggi. Petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Banjir akibat meluapnya aliran Sungai Ciliwung merendam puluhan rumah warga di permukiman padat Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk dapat beraktivitas, warga terpaksa harus menerobos tingginya debit air yang mencapai dada orang dewasa. Sejumlah petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Kalau subuh itu masih sekitar 100-an lah Pak. Lambat juga ini naik. Tapi artinya meningkat dibanding pas malam tadi ya Pak? Iya, agak meningkat Pak. Lebih cepat meningkat. Sekarang 170. 170 sekarang. Petugas berarti disiagakan di sini untuk mengevakuasi dan jaga-jaga ya Pak? Betul Pak, betul Pak. Dari rekan kita juga dari Samapta Polda, dari Brimob juga ada Pak. Juga dari BPPD juga ada. Tak hanya kawasan Kebonpala, banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir di wilayah ini disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Ciliwung. Warga pun terpaksa menerobos banjir demi dapat beraktivitas keluar rumah. Sementara itu, ratusan rumah di Jalan Tanjung Sanyang, Cawang, Jakarta Timur juga terendam banjir. Tingginya volume air membuat warga terpaksa keluar rumah meski belum ada posko pengungsian. Meski belum ada bantuan makanan karena sedang berpuasa, warga berharap ada tempat sementara yang nyaman untuk mengungsi. Sementara itu, petugas BPBD DKI Jakarta telah diterjunkan untuk membantu warga yang ingin dievakuasi menggunakan perahu karet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi banjir di Kebonpala, Jakarta. Rano Karno mengungkapkan saat ini pemerintah daerah tengah berupaya mengatasi masalah banjir yang selalu terjadi di Jakarta. Pertama kali saya bekerja di saat Pak Gub ada di Magelang, yaitu melakukan pengurukan sungai. Kemudian melakukan pengurukan waduk. Karena kita mengindikasikan bahwa berdasarkan prediksi dari BMKG diperkirakan hujan ini bisa mencapai bulan April. Nah, jadi wadahnya itu harus kita perdalam. Tinggal debit air berapa besar itu tergantung Tuhan menurunkan berapa besar. Yang kita adalah mengantisipasi di sini. Karena itulah kenapa kita lakukan pengurukan sungai, kita lakukan pengurukan waduk untuk melakukan daya tampung secara maksimal. Tapi memang hari ini dari semalam kita juga mendapat laporan bahwa Katu Lampa itu melebihi batas. Bahkan mungkin diprediksi akan makanya keluarlah perintah siaga 1 Jakarta.
Jadi ya inilah Jakarta yang kita memang hadapi, yang dari tahun ke tahun permasalahannya sama. Nah ini kenapa nggak pernah selesai, ini harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi sekali lagi saya juga diperintahkan Pak Gub untuk berkunjung ke sini, Pak Gub juga berkunjung ke tempat lain. Setelah itu kita akan ada rapat koordinasi di Pemprov untuk kita membahas apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sesaat ini. Gitu. Itu aja sebut intinya. Tadi udah peninjauan ke pengungsian, Bang Dul? Iya, tadi saya udah datang ke pengungsian. Nah ini ada kendalanya begini, di pengungsian tadi berdasarkan daftar yang diberikan oleh Bu Wali, ada hampir 365 jiwa. Sementara di Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur, kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia. Selamat sore Dilami, bagaimana situasi di sana? Apakah banjir mulai surut? Ya, selamat sore Fareli dan juga pemirsa. Saat ini tepatnya saya di lokasi pengungsian karena seluruh warga yang terdampak banjir Kebonpala ini sudah mengungsi di SD Negeri 1 dan 2 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Valeri dan juga pemirsa, saya akan perlihatkan situasinya bahwa memang sejumlah ruangan kelas di SD Negeri 1 ini memang dimanfaatkan begitu ya untuk pengungsian warga. Nah, kalau misalnya melihat dinominasi memang di sini kebanyakan pengungsi adalah ibu-ibu dan juga anak-anak. Nah, untuk mengetahui bagaimana terkait dengan kronologi kejadian dari banjir dan jam berapakah memang masyarakat ini mengungsi, saya akan berbincang langsung dengan salah satu warga. Halo Mas, selamat sore, dengan Mas siapa? Mas Rohman, Mas Rohman, sudah sejak kapan mengungsi di SD Negeri 1 dan 2 ini? dari sejak pagi sih, Mbak. Pagi jam 8. Kemudian ini kan tentu banjir berdampak terhadap rumah dan barang-barang. Kalau untuk barang-barangnya sendiri ditaruh di mana sih Mas? Alhamdulillah sih kita punya di dap ya, di atas, tarik ngaruh di atas. Di lantai 2 lah. Iya. Kalau dari Mas sendiri ini kan sering terjadi begitu ya banjir di Kebonpala. Ini jadi yang terparah atau seperti apa sih Mas? Ini belum terparah. Belum terparah ini. Baru di gosipnya baru siaga 1, tapi belum sampai siaga 1. Mungkin terakhir harapannya seperti apa sih Mas untuk pemerintah begitu terkait dengan banjir ini? Harapannya apa ya? Bingung juga sih pemerintah sekarang. Banyak ya, itulah kasusnya juga banyak sih. Terima kasih Mas. Nah, Valeri dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berkeliling kembali begitu ya. Kalau misalnya di sini memang tadi dari bantuan berupa makanan, kemudian selimut dan juga pampers bayi memang telah disediakan oleh pihak suku dinas sosial dari Jakarta Timur, dan tadi juga ada kunjungan ya dari Wagub DKI Jakarta Rano Karno. Nah, kalau kita lihat juga ini ada Mbak, izin berbincang, selamat sore. Ini dengan Mbak siapa? Amel. Mbak Amel turut berduka cita begitu ya terkait dengan banjir yang terjadi. Kalau misalnya melirik kembali dari Mbak Amel sendiri, ini sering terjadi banjir setiap tahunnya atau seperti apa, dan ini merupakan banjir terparah atau gimana sih Mbak? Ya, banjir terparah emang dari sebelumnya. Kemudian apa sih Mbak yang dibutuhkan begitu saat pengungsi ini kebanjiran dan lain-lain? Pakaian? Pertama kayak nasi, makan makanan, terus makan makanan buat anak-anak, selimut. Mbak Amel, terima kasih banyak. Valeri dan juga pemirsa, memang diharapkan dari masyarakat sendiri ke depannya masalah banjir yang selalu menimpa kota Jakarta, terutama Kebonpala ini dapat dituntaskan oleh pemerintah. Valeri. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali Dilami, selamat sore. Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Musisi Firsa Besari mengalami duka mendalam usai dua rekan pendakinya Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono meninggal dunia akibat hipotermia. Ini adalah momen Firsa Besari, Furki Syahroni, yang turun dari helikopter tim evakuasi dan Basarnas. Mereka mendarat dengan selamat, namun dalam pendaratan helikopter berikutnya, ada kantong jenazah yang diturunkan. Musisi sekaligus penulis Firsa Besari ikut serta dalam rombongan pendakian di puncak tertinggi Indonesia, Puncak Jaya Papua, atau Piramida Kartens.
Namun, keberhasilannya mendaki kali ini terasa pilu. Pasalnya 2 pendaki perempuan Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono meninggal dunia, diduga mengalami hipotermia. Menjawab pertanyaan publik yang mencari tahu kondisinya, melalui media sosial, Firsa Besari mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Berawal dengan tampilan foto Puncak Jaya, Firsa menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Elsa Laksono dan Lili Wijayanti. Firsa menulis permintaan maaf baru mengabari perihal situasi Kartens Piramid atau Puncak Jaya. Karena dirinya dan rekan-rekan pendaki merasa sangat syok dan berduka atas tragedi yang terjadi. Firsa membenarkan situasi sulit di Kartens Piramid, medan tebing yang curam, dan di atas ketinggian 4.000-an mdpl rentan membuat pendaki terkena hipotermia. Firsa pun baru mengetahui tragedi yang menimpa Elsa Laksono, Lili Wijayanti, dan 3 pendaki lainnya terjebak di area tebing setelah tiba di base camp YV, di mana dirinya tiba pada 28 Februari 2025 dan baru mendapat kabar 1 Maret 2025. Tulisan pernyataan Firsa Besari di media sosial ini menjawab pertanyaan banyak orang mengenai kondisi Firsa yang disebut-sebut turut mendaki bersama Elsa Laksono, Lili Wijayanti. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran pada gudang pengepul rongsok yang berada di Dusun Jogonalan Lor, Bantul, Yogyakarta. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya barang rongsok yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas. Kebakaran berawal saat pengepul membakar 3 lembar sampah styrofoam yang dianggap membuat kotor. Kemudian styrofoam yang terbakar tadi tertiup angin dan membakar tumpukan barang rongsok lainnya. Sebelas unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk membantu petugas. Warga berjibaku membantu petugas untuk memadamkan api. Namun angin kencang dan akses air yang sulit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya cuaca dan kontur pegunungan Jaya Wijaya? Kita akan membahasnya bersama dengan pendaki gunung yang tergabung di organisasi Pecinta Alam Wanadri dan juga seorang dokter, Ratih Citrasari. Selamat sore, Mbak Ratih. Halo, selamat sore. Mbak Ratih, sebelumnya 2017 mendaki Kartens, ini bisa diceritakan kesulitan medan di sana seperti apa? Baik, sebelumnya saya menyampaikan duka cita yang dalam ya untuk kedua pendaki yang meninggal dunia di Kartens, juga terutama doa untuk keluarganya dan juga untuk para tim penolong yang sudah melakukan evakuasi yang luar biasa ya. Karena di tahun 2017 itu saya melakukan pendampingan karena memang itu pekerjaan saya sebagai seorang dokter ekspedisi ya. Saya melakukan pendampingan medis bagi ekspedisi-ekspedisi besar di Indonesia dan di mancanegara. Jadi 2017 itu saya pergi ke Kartens Piramid dan saya menyaksikan sendiri betapa cuaca di Kartens Piramid itu bisa berubah dalam hitungan menit, dari yang tadinya terang kemudian tiba-tiba turun salju, kemudian langsung gelap dan hujan deras gitu ya. Dan di kesempatan itu juga memang malangnya saya juga waktu itu menjadi korban hipotermia yang kemudian harus dievakuasi dengan helikopter gitu. Jadi mendengar kejadian yang kemarin terjadi merenggut nyawa 2 pendaki kita gitu ya, saya teringat kembali dan menurut saya memang itu sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi di Kartens Piramid yang sedemikian ekstrim cuacanya.
Baik, waktu itu mengalami acute mountain sickness juga artinya, Mbak Rati? Waktu itu hipotermia ya, jadi acute mountain sickness itu berbeda dengan hipotermia. Hipotermia itu menurunnya suhu inti tubuh di bawah normal. Jadi normal kita tuh 36, 35,5 sampai dengan 37,5. Jadi apabila di bawah 35,5 suhu inti tubuh kita, nah itu adalah mulai terjadinya hipotermia yang biasanya terjadi akibat kita kehilangan panas tubuh melalui ya misalnya pakaiannya basah, kemudian terkena angin, misalnya hujan deras, kemudian kita tidak dapat tempat untuk berlindung gitu ya, seperti bisa dilihat mungkin di layar kaca gitu ya, Kartens Pyramid itu konturnya adalah tebing gitu ya, jadi di situ nggak ada pohon-pohon seperti di gunung-gunung lain, misalnya kita untuk berlindung gitu dari angin, dari hujan gitu, di sana tuh nggak ada sama sekali. Jadi saya bisa memahami betul apa yang kurang lebih terjadi ya, terutama setelah membaca kronologinya gitu ya, hujan deras, cuaca buruk, memang sangat sulit untuk menghindari terjadinya hipotermia pada kondisi yang seperti itu. Oke, waktu itu pengalamannya saat mengalami hipotermia bisa diceritakan Mbak Ratih dan juga penanganannya seperti apa agar tidak sampai kritis? Ya, jadi sebetulnya waktu itu saya dengan rombongan tim ekspedisi melakukan summit attempt sekitar mungkin pukul 12 siang, masih siang gitu, kita ada salju turun, kemudian setelah salju turun kemudian turun hujan yang deras sekali dan semuanya menjadi gelap gitu. Nah itu pakaian saya udah basah karena sebelumnya kan kita pendakian vertikal memakai tali fix rope ya, jadi pakai tali manjat sekitar kurang lebih sekitar 600 meter itu memanjat itu, jadi ganti-ganti tali beberapa pitch gitu. Jadi udah capek, udah keringetan, kemudian kena angin. Nah jadi cepat sekali hipotermia tuh bisa menyerang gitu. Kemudian saya kebetulan menemukan satu ceruk gitu ya, karena kan kita susah, karena dalam teorinya kan, apalagi saya sebagai dokter gitu ya, sebetulnya kan teorinya tahu gitu bahwa wah ini itu untuk menghindari hipotermia harus terlindung dari angin, terus tidak basah gitu, tapi sesuatu yang sederhana yang kita pikir mudah gitu ya, itu sangat sulit untuk dilakukan di gunung seperti Kartens Pyramid gitu. Jadi teorinya iya mudah, harus kering, harus terlindung dari angin, tapi pada praktek itu sulit sekali dilakukan gitu, terutama pada medan yang terjal dan curam serta cuaca yang buruk. Jadi waktu itu kebetulan alhamdulillah saya menemukan satu ceruk gitu, ada cerukan yang bisa melindungi dari angin, jadi menunggu di situ sampai kemudian direscue sama teman-teman pendaki yang lain, kemudian dibawa turun ke Yellow Valley ya, Lembah Kuning. Tadi yang kalau kita lihat ada helikopter yang terbang itu adalah di Lembah Kuning. Itu satu-satunya tempat di mana kalau kita melakukan evakuasi juga helikopter hanya bisa mendarat di Lembah Kuning itu. Dan Lembah Kuning itu awal titik pendakian. Jadi untuk menurunkan korban yang terkena hipotermia dari ketinggian 4.800 waktu itu udah di summit ridge ya, sampai ke bawah itu pekerjaan bukan sesuatu yang mudah gitu, itu sangat sulit. Jadi saya bisa membayangkan yang dilakukan oleh tim evakuasi kemarin untuk mengevakuasi korban-korban yang terkena hipotermia, terutama juga yang sampai kehilangan nyawanya gitu ya. Baik, selain cuaca ekstrim ini biasa berubah sangat cepat dari terang, kemudian turun salju. Bagaimana dengan tantangan kontur di sana untuk para pendaki? Bisa diceritakan lebih lanjut Mbak Ratih? Ya, seperti yang kita ketahui, Kartens Pyramid ini adalah termasuk dari salah satu Seven Summit of the World ya. Jadi kita kalau di dunia pendakian itu ada yang disebut dengan Seven Summits, di mana itu adalah 7 puncak tertinggi di 7 benua ya. Salah satunya adalah Kartens Pyramid. Dan dari ketujuh jajaran gunung tersebut, Kartens Pyramid adalah termasuk salah satu yang dianggap cukup tingkat kesulitannya cukup sulit karena merupakan pendakian yang teknikal. Jadi menggunakan alat, kemudian itu pendakian yang vertikal dan itu karena gunung tinggi ya di atas 4.000 gitu ya. Jadi memang orangnya juga pendakinya harus well acclimatized, jadi sudah teraklimatisasi dengan baik gitu ya. Jadi faktor-faktor itu ditambah dengan faktor cuaca yang sangat mudah berubah, itu memang menjadikan Kartens tuh memiliki tantangannya sendiri gitu ya, yang membutuhkan persiapan yang luar biasa matang dan juga ya memang sekali lagi terakhir
sesiap apapun yang sudah kita siapkan gitu ya, tapi apabila ada satu keadaan alam yang di luar kemampuan kita untuk mitigasi, maka hal-hal seperti ini memang agak sulit untuk dihindari. Baik, berarti sebagai dokter ekspedisi sudah berpengalaman, ini apa yang ingin disampaikan dan mungkin pesan kepada para pendaki untuk menghadapi gunung dengan kontur yang menantang seperti ini dan juga dengan cuaca ekstrim? Baik, mungkin yang perlu saya sampaikan adalah kalau untuk pendakian gunung ya, terutama misalnya untuk pendakian gunung-gunung yang cukup tinggi, kuncinya adalah persiapan gitu, dan persiapan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi saya tahu teman-teman yang mendaki Kartens Pyramid itu rata-rata semuanya sudah mempersiapkan dirinya 6 bulan 1 tahun sebelum melakukan pendakian ke Kartens Pyramid gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman pendaki gunung yang memang berniat untuk melakukan pendakian, latihan dari mendaki gunung yang paling baik itu adalah mendaki gunung gitu ya. Jadi terus-terusan kita berlatih gitu ya, sehingga tubuh kita itu lebih mudah dikondisikan di kondisi yang ekstrim. Latihan dan persiapan ini menjadi kunci penting untuk mendaki gunung di tengah cuaca ekstrim dan kontur yang sulit. Terima kasih banyak Mbak Ratih Citrasari, pendaki gunung sekaligus dokter ekspedisi, telah berbagi di Ainus Sore. Sehat selalu, selamat sore Mbak Ratih. Selamat sore. Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali mengajukan sidang gugatan pra-peradilan kedua setelah sebelumnya sidang pra-peradilan pertamanya tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan kedua ini ditunda oleh Hakim karena pihak KPK tidak hadir dalam persidangan kedua yang dijadwalkan. Hakim mengatakan KPK meminta penundaan selama 2 pekan. Namun Hakim memutuskan untuk menunda sidang pra-peradilan dalam 1 minggu. Sidang pra-peradilan Hasto akan kembali digelar pada hari Senin 10 Maret 2025. Ada kemungkinan KPK akan menggunakan waktu penundaan ini ya untuk memfinalkan semua proses pemeriksaan dan menyatakan bahwa pemeriksaan itu sudah selesai dan P21 ya. Nah, saya akan menyayangkan ya kalau itu terjadi karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Ya. Jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga ya KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan ya, yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Mungkin itu aja. Ya, sebelum ditahan pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan mengajukan pra-peradilan, namun ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyebut akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto 13 Februari lalu. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Permohonan pra-peradilan tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dalam pertimbangannya, Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan pihak termohon, yakni KPK. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Hasto diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berdiskusi dengan puluhan buruh yang menjadi korban PHK di Garut, Jawa Barat. Pemerintah berjanji memperjuangkan hak buruh yang belum diterima dari perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menemui puluhan buruh yang mewakili 2.000 lebih buruh PT Danbi Internasional di Garut, Jawa Barat yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Wamenaker menyebut, maraknya PHK secara massal lebih banyak disebabkan faktor kondisi industri global yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik.
PHK secara besar-besaran tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di negara lain karena kondisi industri global saat ini. Namun nasib buruh tetap menjadi prioritas Kementerian Ketenagakerjaan agar para buruh mendapatkan haknya. Posisinya tidak jelas antara di PHK atau tidak. Di sisi lain kan mereka juga membutuhkan program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah terkait misalnya jaminan kehilangan kerja JKP, kedua jaminan hari tua. Nah ketiga yang nggak kalah penting adalah pesangon mereka, hak mereka itu gaji mereka dan status itu. Kalau seandainya PHK ini menggantung, itu juga merusak ini mereka, harapan mereka. Dan ini kita sebagai negara tidak akan diam melihat kejadian ini, yang pasti itu. Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan yang pilot dan akan memutus hubungan kerja para buruh harus melapor kepada pemerintah pusat atau daerah. Hal ini untuk memberikan antisipasi dan waktu bagi para buruh, pemerintah, serta perusahaan untuk mencari solusi dan kesepakatan sebelum melakukan PHK besar-besaran. Dari Garut, Jawa Barat, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah turun tangan mengawal badai PHK massal yang menimpa lebih dari 10.000 buruh PT Sritex usai dinyatakan pilot. Kementerian Ketenagakerjaan pastikan ribuan buruh yang di PHK akan dipekerjakan kembali dalam 2 pekan ke depan. Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi menutup permanen perusahaan usai dinyatakan pilot. Momen hari terakhir PT Sritex beroperasi pada Jumat 28 Februari lalu diwarnai isak tangis ribuan karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Penutupan Sritex menyebabkan setidaknya 10.669 buruh terkena pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Pemerintah pun turun tangan mengawal badai PHK massal yang menimpa lebih dari 10.000 buruh Sritex. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan ex-pekerja Sritex akan dipekerjakan kembali pada 2 pekan ke depan. Bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Untuk pembukaan kembali PT Sritex itu akan diputuskan dalam 2 minggu ke depan. Nah, harapan kami nanti seluruh karyawan atau buruh Sritex, ex-Sritex yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi di PT Sritex yang dulu untuk di pekerjaan yang baru. Sebelumnya pada Desember 2024, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sritex atas putusan pilot dari Pengadilan Niaga Semarang. Kurator Kepailitan Sritex mencatat tagihan utang dari para kreditur perusahaan tekstil tersebut mencapai 29,8 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasar Ben Hill masih menjadi tempat favorit warga Jakarta untuk berburu takjil. Selain lokasinya yang berada di tengah Jakarta, tempat ini juga menawarkan aneka ragam takjil, mulai dari gorengan, aneka es segar hingga beragam bubur. Di pasar Ben Hill, warga disuguhkan dengan beraneka pilihan makanan dan minuman, mulai dari gorengan, kue basah Nusantara hingga beraneka ragam bubur. Aneka ragam minuman juga tersedia mulai dari es buah, es campur hingga es kelapa jeruk. Harga semua takjil yang ada di tempat ini dibanderol dengan harga Rp2.000 hingga Rp30.000 saja.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Aya Nufus di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Selamat sore Aya, bagaimana keseruan berburu takjil di Ben Hill saat ini? Ya, menit-menit menjelang berbuka puasa waktu Jakarta, Kevin dan juga pemirsa, tentunya saya juga nggak mau kalah dengan warga Jakarta dan sekitarnya yang berburu takjil di kawasan Ben Hill, Jakarta. Saya langsung saja, ini menit-menit akhir sebenarnya beberapa stand ini sudah mulai kehabisan takjilnya. Tapi masih ada beberapa yang tadi saya sudah pantau. Saya ingin ajak Anda dulu, saya mau beli gorengan. Yang dari tadi kakaknya ini semangat sekali bilang gorengan ya Kak, jual apa aja Kak? Macam-macam gorengan Kak, ada kue basah, ada kue gorengan juga ada. Yang paling favorit yang mana? Gorengan Kak, risol mayones yang paling favorit. Kak jangan di situ Kak, jangan di tiang. Nah, biar kelihatan. Biar kelihatan kecil badannya. Iya, yang favorit yang mana? Yang risol mayones tapi udah habis. Itu best seller banget di sini. Oke, saya mau deh 5 ya. Tapi udah habis, tinggal yang rogut doang nggak apa-apa. Tinggal yang mana? Yang rogut sayuran nggak apa-apa. Ini ada bakwan udang juga nih ya? Ada bakwan udang. Sama ini kue apa nih? Kue batik ini Kak. Boleh kue batik biar Indonesia banget ya? Oke, boleh. Ininya 2, bakwannya 2, itunya 1. Boleh. Masuk TV dong. Masuk TV Mas. Masuk TV. Tapi ini saya juga nggak mau kalah berburu takjil. Jadi berapa nih Mbak? 10.000 aja Kak. 10.000. Terima kasih. Nah pemirsa, karena saya nggak mau saya takut kehabisan gorengan, saya langsung borong gorengan. Nah sekarang saya mau cari yang segar-segar, yang dingin-dingin. Saya tadi udah lihat ada es buah sepertinya, es buah campur sepertinya dia di sini nih. Nah halo Ibu, masih ada esnya Bu? Masih. Ini udah jualan berapa bungkus nih dari tadi nih? Aduh, nggak kehitung ya, lupa lagi, udah banyak. Udah banyak ya Bu, tapi masih ada sisa buat saya 2 ya Bu? Sisanya ada. Oke, saya mau beli 2. Nggak komplit. Ya udah nggak apa-apa Bu, 2. Coba saya mau lihat Bu, lengkap ya Bu. Ini ada pakai apa aja nih? Ada ada agar, terus ada buah naga. Seger banget tuh buah naga, baru dipotong ya Bu. Ada apa? Selasi, biji selasi. Biji selasi. Ada apa itu Bu? Mata ikan. Bukan, itu apa? Bubur Cina. Bubur Cina. Oke, lengkap sekali. Ada alpukat juga. Wah, ini sehat juga nih selain nikmat ya. Oke, nah pemirsa, selain kalau kita lihat esnya ini pasti seger banget karena sambil menunggu detik-detik berbuka puasa khususnya di wilayah Jakarta, ini cocok menjadi aktivitas Anda atau ngabuburit bersama teman-teman karena saya lihat dari tadi banyak sekali yang ngantri ya. Ada yang sampai ngantrinya 15 hingga 20 meter. Nah, ini nanti kita akan beli juga karena saya penasaran, tapi saya mau ambil esnya dulu. Di sini pasti seger banget. Ibu, esnya yang banyak ya, Bu? Oke, nah ini pemirsa pasti seger banget nih. Oke Bu, ya berapa Bu? 2? 2,20, oke. Ini Pak, bentar maaf, ya. Nah pemirsa, ini pasti seger banget karena memang ada paduan antara buah naga, terus juga ada sedikit gula karena harus manis biar ada tenaganya, terus juga ada agar Cina, dicampur lagi ada alpukat. Pasti proteinnya mantep banget dan dipastikan ini pasti seger banget ya. Oke, udah Bu. Pakai plastik gak apa-apa. Nah, pemirsa, selain itu juga kalau bisa dilihat di layar kaca Anda, suasana di pasar Ben Hill ini memang sangat ramai sekali. Ini padahal masih puasa ketiga, namun tempat ini memang menjadi salah satu favorit di kawasan Jakarta ya. Ini sebenarnya sudah sepi. Nah, kalau Anda datang sekitar pukul 3 hingga pukul 5 sore, ini pasti suasananya ramai dan Anda harus siap-siap mengantri. Oke, Ibu, sudah? Oke. Ya, bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ini tidak hanya di kawasan ini saja namun ada juga di bagian sana. Nanti saya akan menuju ke dalam sedikit untuk melihat seberapa padatnya tempat ini untuk hanya berburu takjil yang dipastikan semua takjil di sini pasti enak-enak dan lezat-lezat. Oke, Ibu, nggak apa-apa, Bu? Nggak usah di double-double ya.
Ini kembaliannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah pemirsa, ini dia esnya, udah ada gorengannya. Oke, sekarang sebenarnya saya mau ngasih lihat Anda. Ini yang paling menarik di sini adalah Istana Bubur. Istana Bubur ini dari tadi saya lihat banyak sekali yang mengantri. Ini sampai 20 meter ke belakang sana pada ngantri untuk hanya mendapatkan bubur istana ini. Dan tapi saya nanti akan coba, saya akan rasa tapi nggak sekarang. Nah, ini juga dapat menjadi referensi untuk Anda, pemirsa. Sekarang saya mau siap-siap berbuka puasa terlebih dahulu. Dan juga saya mengucapkan selamat berbuka puasa untuk... Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Selamat berbuka puasa di sana. Ribuan porsi nasi untuk santapan berbuka puasa disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Menu makanan berbuka puasa yang disediakan terdiri dari seporsi nasi beserta lauk pauk lengkap seperti opor ayam, telur, kerupuk, dan buah kurma. Makanan yang disajikan dimasak langsung oleh jemaah wanita Masjid Jogokarian dengan menu yang bervariasi setiap harinya. Ribuan porsi makanan gratis ini kemudian dibagikan kepada jemaah masjid mendekati waktu berbuka puasa di halaman Masjid Jogokarian. Ya, suasananya ramai, terus di sini kebersamaannya kayaknya terjalin banget gitu Mas. Acara bubernya itu lebih kerasa gitu ya? Ya, lebih terasa gitu. Tak tanggung-tanggung, pengurus Masjid Jogokarian telah mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Kita sediakan minimal 3.500 untuk pengunjung, tetapi untuk relawan sendiri kita juga menyediakan sekitar 500 box, sekitar 4.000. Kita juga masih mencadangkan roti maupun kurma karena tahun yang lalu sudah tembus 5.000 orang yang datang. Bagi warga Yogyakarta yang ingin menikmati makanan berbuka puasa gratis dari Masjid Jogokarian, disarankan untuk datang lebih awal sebelum waktu berbuka puasa karena antrian yang cukup panjang. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Kita telah terhubung lagi pemirsa dengan rekan Ayah Nufus yang ada di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat yang tadi sudah memborong banyak sekali jajanan takjil di sana. Halo Ayah, selamat sore. Tadi saya lihat sepertinya enak-enak sekali jajanan takjil untuk buka puasanya. Gimana rasanya Ayah? Bismillahirrahmanirrahim Kevin dan juga pemirsa, saya berbuka puasa terlebih dahulu ya. Ini salah satu es ternikmat yang ada di Pasar Ben Hill. Campuran antara sirup dan juga buah-buahan. Ini pastinya segar sekali untuk dinikmati di tengah cuaca yang panas di bulan puasa. Nah, ngomong-ngomong soal Pasar Ben Hill, ini memang masih menjadi tempat yang favorit untuk warga Jakarta nih, Kevin dan juga pemirsa. Kenapa? Karena begitu banyak di sini stand-stand UMKM yang menyajikan begitu banyak makanan. Saya sekarang ingin mengajak Anda untuk lebih dekat lagi masuk ke dalam. Seperti apa sih situasinya? Mulai tadi ada gorengan, terus ada es buah juga, terus tadi ada buburnya yang rame banget. Selain itu juga ada aneka makanan-makanan dan juga minuman modern. Saya mulai ajak Anda ke dalam lagi. Kue basah itu pasti udah menjadi nomor satu di sini. Nah, bisa dilihat di sebelah sini, Kevin dan juga pemirsa, berbagai macam kue-kue beraneka ragam, mulai dari yang basah, yang kering, gorengan, kemudian juga yang manis, yang asin, semuanya ada di sini. Bang, ini apa namanya? Bacang juga ada. Saya bahkan belum tahu apa itu bacang. Apa isinya, Bang? Wortel kentang ayam. Wortel kentang ayam. Wow. Yang paling favorit di sini apa, Bang? Saya. Abangnya ya yang paling favorit. Ya pemirsa, seru sekali. Saya memang buka puasa
saya di sini bersama dengan seluruh pedagang karena kalau udah jam segini para pembeli udah pulang ke rumahnya masing-masing untuk berbuka puasa. Dan pastinya untuk Anda yang ingin mungkin membeli atau memburu takjil di Pasar Ben Hill ini, kami sarankan untuk datang sore sekitar pukul 3 karena memang untuk stand UMKM yang ada di sini sudah mulai buka sekitar pukul 2 sore hingga waktu berbuka puasa, yakni tepatnya jam 6:30 waktu Indonesia Barat, sehingga saya pastikan nanti Anda tidak ketinggalan dan tidak kehabisan makanan karena di sini cepat sekali habisnya. Kevin dan juga pemirsa, esnya enak-enak, makanannya juga enak-enak. Nah, selain tadi ada kue-kue, juga ada makanan rumahan seperti yang ada di sini. Wow, enak sekali. Halo Bapak, ini makanan Padang atau makanan rumahan apa nih? Jogja. Oh, ini makanan Jogja. Mana ciri khasnya yang mana nih? Oh, ini krecek ini. Nah, ini gudeg ya? Ini gudeg kan? Gudegnya ada tuh pemirsa. Nah, enak sekali ya. Jadi lengkap sekali yang ada di sini. Mulai dari kue, gorengan, makanan rumahan, berbagai. Tadi di depan sana ada Padang, terus di sini ada Jogja juga. Dan ramai sekali pastinya, semuanya ngantri. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan untuk di hari-hari Ramadan berikutnya. Anda wajib datang ke Ben Hill. Kevin, saya sekarang sambil menghabiskan es saya dulu ya. Bisa takjilnya dibawa ke kantor, kita bisa makan sama-sama di kantor. Terima kasih Nufus melaporkan langsung dari Ben Hill Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, seorang ibu yang akan melahirkan harus ditandu warga melewati medan yang ekstrim. Jauhnya lokasi membuat warga yang mengantar harus berbuka puasa di tengah jalan. Peristiwa ini viral di media sosial. Seorang ibu yang akan melahirkan ditandu warga melewati medan yang ekstrim sejauh 20 km menuju rumah sakit. Perjuangan warga Desa Rate, Kecamatan Tutar ini viral di media sosial. Akses jalan warga yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 dan berjalan kaki membuat warga mau tak mau harus menandu ibu muda ini. Jauhnya lokasi penjemputan ambulans yakni di kota kecamatan untuk ke rumah sakit yang dituju membuat perjalanan warga hingga berjam-jam. Warga pun terpaksa harus berbuka puasa di tengah hutan. Menurut Kepala Desa setempat, apa yang dirasakan dan dilakukan warga sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu akibat buruknya infrastruktur jalan desa. Untuk menuju ke puskesmas terdekat dengan jarak kurang lebih 20 kilo. Jadi sekali lagi melalui kesempatan ini kepada seluruh pemangku kebijakan, kami atas nama pemerintah bersama warga masyarakat Desa Rate mengharapkan kiranya ada perhatian khusus dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan di Desa Rate saat ini. Warga berharap pada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan nasib warga yang tinggal di desa pedalaman. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sementara banjir kiriman dari Bogor menyebabkan Kali Bekasi meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kampung Lebak. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Akibatnya sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet. Ayo duduk. Bentar. Ibu lagi. Ah, aku enggak. Iya, mau kerja. Oh iya. Kasih ya, Pak. Iya. Ada lagi, Bu. Petugas gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir menggunakan perahu karet di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang.
Banjir merendam ratusan rumah warga sejak Senin dini hari akibat luapan air Kali Bekasi yang berada di belakang permukiman. Ketinggian air mencapai 110 cm dan melumpuhkan aktivitas warga. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara sebagian lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Ada setinggal mah di dalam rumah, tapi kalau di luar misalnya dada segini. Daerahnya paling dalam seberapa sih? Hah? Yang paling dalam? Paling dalam segenteng itu ya. Ada segenteng seleher. Paling belakang tinggi seleher, apalagi saya udah tahu kali di belakang. Karena kali Cekes dengan Cilengsi sudah top level 575 semalam. Nah, jam 1 sampai ke Kampawar, kemudian juga Mulengkak sampai dengan Lebak. Nah, Lebak ini jam 1 sudah mulai air masuk ke warga. Banjir di wilayah ini disebabkan kiriman air dari Bogor yang membuat aliran Kali Bekasi meningkat dengan ketinggian maksimal mencapai 575 cm pada Senin dini hari. Warga terdampak berharap bantuan logistik dari pemerintah bisa segera disalurkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menekankan pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan pada acara MNC Forum ke-78 di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta, yang juga turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman. MNC Forum ke-78 sukses digelar MNC Group di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta. Acara yang mengangkat tema partisipasi UMKM dalam membangun Indonesia dan Corporate Business Update turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengingatkan pentingnya sektor UMKM sebagai tulang punggung negara. Majunya produktivitas sektor UMKM juga diharapkan akan mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ini saya melihat dari sisi MNC Group melihat apa view atau opportunity yang kita bisa dilihat dalam konteks menumbuh kembangkan UMKM. Alhamdulillah tadi terbangun sinergisitas dan satu kesepemahaman, dan saya juga mengajak semua grup MNC dalam konteks untuk membesarkan dan menumbuh kembangkan UMKM, yuk mari kita terlibat saja, prinsipnya begitu. Kita membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya. Kehadiran Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebagai pemateri di MNC Forum mendapat apresiasi Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Jadi saya lihat Pak Maman ini menteri yang very practical, tanpa teks, dan semua yang direncanakan sangat-sangat menurut saya tepat sasaran. Karena melihat perspektifnya itu totalitas, tidak sepotong-sepotong. Jadi mudah-mudahan UMKM bisa menjadi tulang punggung dalam membangun ekonomi nasional. Dan saya percaya itu. MNC Forum menjadi agenda rutin MNC Group yang terus mengupdate perkembangan isu-isu terkini demi kemajuan perusahaan dan karyawan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Yordania menjadi salah satu negara yang memiliki jejak sejarah dan wisata religi Islami di Timur Tengah. Salah satunya adalah yang terkenal Masjid Umar bin Khattab yang didirikan sejak tahun 640 Masehi dan berada di pusat bisnis ibu kota Yordania. Nah, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan Davi Pratama. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa, saat ini saya di ibu kota Amman, Yordania, dan saya akan ajak Anda untuk melihat salah satu masjid yang paling bersejarah yang ada di Timur Tengah ini. Masjid Umar bin Khattab atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Umari ini menjadi bukti awal penyebaran Islam di negeri Syam, khususnya di negara Yordania. Didirikan di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di tahun 640 Masehi, masjid ini menyimpan sejarah tak ternilai.
Masjid ini sempat beberapa kali mengalami renovasi dan pelebaran serta bergonta-ganti nama. Dimulai di zaman Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan di masa Turki Ottoman hingga di masa modern di masa mendiang Raja Hussein, orang tua Raja Abdullah II yang sekarang berkuasa di Yordania. Hal ini terlihat jelas dengan adanya kubah air mancur yang dulunya berada di luar ruangan, namun sekarang tetap berdiri namun di dalam ruangan masjid. Hal ini juga bisa terlihat jelas dengan foto-foto yang terpampang di dinding masjid. Masjid Husaini adalah masjid tertua di Yordania, di mana menjadi pusat penyebaran Islam bagi umat Islam yang berada di Yordania, bahkan untuk negeri Syam. Masjid yang bernamakan awalnya Masjid Umari, karena memang asasnya dibangun sejak Khalifah Umar bin Khattab, lalu kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan kemudian berubah di zaman Umayyah menjadi Masjid Umawi, terakhir sejak 1920 diperbaharui oleh Raja Hussein dan berubah namanya menjadi Masjid Husaini, Masjid Agung Husaini. Selain pusat syiar Islam pertama di Yordania, lingkungan sekitar masjid juga menjadi sentra ekonomi di Yordania karena berdiri di tengah-tengah pasar Balat, pasar tradisional yang hingga kini masih menjadi pusat jual beli warga Amman, ibu kota Yordania. Dari Amman, Yordania, Jajang Diraja Negara, iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini saya di ibu kota Amman, Yordania, dan saya akan ajak Anda untuk melihat salah satu masjid yang paling bersejarah.